Perkenalkan, nama saya Artan Febranto dengan NPM akhir 291. Kali ini saya akan menjelaskan tentang piutang dan utang antar perusahaan. Yaitu yang pertama ada utang dan beban bunga, yang kedua ada piutang dan pendapatan bunga. Pinjaman langsung antar afiliasi umumnya tidak menimbulkan masalah khusus. Selanjutnya ada penarikan utang. Yang pertama, perusahaan penerbit dapat menggunakan sumber-sumber yang ada untuk membeli dan menarik obligasinya sendiri. Yang kedua, perusahaan penerbit, induk maupun anak dapat meminjam uang dari entitas non-afiliasi dengan suku bunga pasar dan menggunakan dana tersebut untuk menarik obligasinya sendiri. Yang ketiga, perusahaan penerbit dapat meminjam uang dari perusahaan afiliasi dan menggunakan dana tersebut untuk menarik obligasinya sendiri. Yang keempat, perusahaan afiliasi, induk maupun anak dapat membeli obligasinya dari perusahaan penerbit, di mana obligasinya ditarik secara konstruktif. Selanjutnya ada penarikan konstruktif. Satu perusahaan membeli instrumen utang afiliasi dari entitas luar. Keuntungan dan kerugian konstruktif dari obligasinya adalah: yang pertama, keuntungan dan kerugian yang direalisasi dari sudut pandang konsolidasi. Yang kedua, timbul ketika perusahaan membeli obligasi afiliasi. Yang keempat, dari entitas lain. Dan yang keempat, dengan harga selain nilai buku obligasi. Keuntungan dari obligasi. Induk adalah penerbit. Pada penarikan uang konstruktif, yang pertama yang harus dilakukan yaitu hapus investasi dalam obligasi. Dan yang kedua, hapus bagian proporsional dari utang obligasi dan premi atau diskon yang belum diamortisasi. Yang ketiga, realisasi keuntungan atau kerugian. Keuntungan atau kerugian pada penarikan yang konstruktif diakui selama umur obligasi. Keuntungan atau kerugian semata-mata disebabkan oleh induk. Di sini ada anak perusahaan mengakuisisi obligasi induk. PAM memiliki 70% dari SUE, diperoleh dengan nilai buku penghasilan bersih SUE untuk 2010 adalah $220 pada 1 Januari 2010. PAM memiliki $10.000 obligasi yang terutang dengan premi yang belum diamortisasi sebesar $100 dengan bunga 10%. Obligasi jatuh tempo dalam 5 tahun. Kemudian amortisasi garis lurus. Pada 1 Januari 2010, SUE mengakuisisi sebesar $1.000 obligasi PAM dengan harga pasar $950 strike line. Penarikan sebagian obligasi adalah 1.000 per 10.000 sama dengan 10%. Laba atas penarikan 10% dalam kurung 10,100 dikurangi 950 sama dengan $60. PAM investment in SUE 70% dalam kurung 220 plus 60 dikurangi 12 sama dengan $202. Kemudian non-controlling interest share 30% dibagi dalam kurung 220 sama dengan $66. Kemudian beban bunga sebesar 10% kali 10.000 sama dengan 1.000. Setengah tahun 1.000 dibagi 2 sama dengan 500. Kemudian pembukuan SUE. Pendapatan bunga 10% kali 1.000 sama dengan 100. Setengah tahun sama dengan 100 bagi 2 sama dengan 50. Penarikan utang yang konstruktif. Pengakuan sedikit demi sedikit. Keuntungan konstruktif sebesar $60 diakui pada tahun 2010 ketika obligasi penarikan secara konstruktif. Perbedaan antara pendapatan bunga $98 dan biaya bunga pada penarikan obligasi $110 adalah $12. $12 ini merupakan penyesuaian pendapatan investasi. PAM adalah penerbit, jadi $12 diatribusikan penuh kepada PAM. Jika SUE adalah penerbit, $12 akan dibagikan antara pengendali dan non-pengendali. Penarikan utang yang konstruktif. 2011 worksheet entries for 2011 worksheet dengan asumsi bahwa PAM belum membayar pembayaran bunga kedua. Di bagian debitnya ada bonus payable sebesar 1.006, interest income 110, di bagian
Kreditnya investment in bonds sebesar 970, interest expense sebesar 98, investment in Swiss sebesar 48. Lalu di bagian debit, interest payable sebesar 50, interest receivable di bagian kredit sebesar 50. Berikutnya ada tujuan penyesuaian hak NCI atas transfer utang antar perusahaan, yaitu mengakui laba atau rugi konstruktif atas transfer utang antar entitas dalam grup atau induk dan anak, mendistribusikan bagian laba atau rugi tersebut antara entitas induk, CI atau controlling interest, dan pihak non-pengendali atau NCI. Yang terakhir ada melakukan amortisasi secara bertahap dari laba atau rugi konstruktif sehingga memengaruhi pengakuan laba anak dan bagian NCI setiap tahun. Ada cara penyesuaian dalam kasus rugi konstruktif. Jika anak membeli utang induk dengan harga lebih tinggi dari nilai buku pada tahun penarikan, rugi diakui dan dibagi antara induk dan NCI, dan laba anak menurun, bagian laba NCI juga menurun. Pada tahun-tahun berikutnya, amortisasi rugi, menaikkan laba anak, menaikkan laba-laba NCI secara bertahap. Ini cara penyesuaian dalam kasus laba konstruktif. Jika anak perusahaan membeli utang induk dengan harga lebih rendah dari nilai buku, pada tahun penarikan, laba diakui dan dibagi antara induk dan NCI, dan laba anak meningkat, bagian laba NCI juga meningkat. Pada tahun-tahun selanjutnya, laba tersebut diamortisasi atau mengurangi laba anak dan mengurangi bagian laba NCI secara bertahap. Di sini ada soal post test. Yang pertama yaitu Dollarbit Corporation menerbitkan 5.000 obligasi dengan nilai nominal $1.000 dan kupon 12%. Pada tanggal 1 Januari 2004, bunga dibayarkan setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli setiap tahunnya. Obligasi akan jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2029. Pada tanggal 1 Januari 2026, Branch Corporation, anak perusahaan yang dimiliki 80% oleh Dollarbit, membeli 3.000 obligasi tersebut di pasar terbuka dengan harga $1.015. Laba bersih terpisah Dollarbit untuk tahun 2026 sudah mencakup beban bunga tahunan dari seluruh 3.000 obligasi tersebut. Laba bersih terpisah Branch adalah $300.000 yang sudah mencakup bunga obligasi yang diterima pada 1 Juli serta akruan pendapatan bunga yang diperoleh pada 31 Desember. Di sini yang harus kita cari yang pertama yaitu berapa jumlah laba atau rugi dari pembelian obligasi Dollarbit secara antar perusahaan pada tanggal 1 Januari 2026. Kemudian yang kedua, jika obligasi awalnya diterbitkan pada $1.006 dan 80% dari obligasi tersebut dibeli oleh Branch pada tanggal 1 Januari 2027 dengan harga $980, maka laba atau rugi dari pembelian antar perusahaan tersebut adalah. Kemudian yang ketiga, jika obligasi awalnya diterbitkan pada $1.030 dan 7% dari obligasi tersebut dibeli pada tanggal 1 Januari 2028 dengan harga $1.040, maka laba atau rugi konstruktif dari pembelian tersebut adalah. Kemudian yang keempat, menggunakan informasi awal berapa jumlah beban bunga konsolidasian untuk tahun 2006. Kemudian yang kelima, menggunakan informasi awal berapa saldo untuk akun obligasi yang harus dibayar bonds payable dalam kurung bonds payable dan bunga obligasi yang masih harus dibayar atau bonds interest payable dalam neraca konsolidasi per tanggal 31 Desember 2027. Di sini saya akan menjawab jawaban post test. Yang pertama tadi, nilai total obligasi sebesar 5.000 lembar kali $1.000, ketemunya sebesar 5 juta. Kemudian soal nomor pertama, porsi diberhentikan sama dengan 3.000 dibagi 5.000 sama dengan 60%. Kemudian book value yaitu 60% kali 5 juta, ketemu hasilnya sebesar 3 juta. Kemudian harga beli sama dengan 3.000 kali $1.015, yang ketemu yaitu 3.045. Kemudian hasil yang didapat, kerugian yang didapat yaitu sebesar 45.000. Kemudian soal yang nomor 2, book value 1 Januari 2027 yaitu 5.000 kali $1.006, yang ketemu yaitu sebesar 5
juta 30. Kemudian dikalikan sama dengan porsi diberhentikan, yaitu 80%. Yang ketemu hasilnya sebesar 4 juta 24 dolar. Kemudian harga beli 4.000 kali 980, yaitu 3 juta 605 dolar. Kemudian harga beli 3.500 kali 1040, yaitu 3 juta 640. Kemudian kerugian didapat sebesar 35.000. Kemudian soal nomor 4, beban bunga sama dengan 5 juta dikurangi 3 juta kali 12%, yaitu sebesar 240. Kemudian 240.000. Kemudian nomor 5, bond payable 5 juta dikurangi 3 juta sama dengan 2 juta. Kemudian bond interest payable yaitu sebesar 2 juta kali 12% dibagi 2 sama dengan 120.000. Selanjutnya soal post test. Yang kedua, Rufus All Inc. memiliki obligasi yang beredar sebesar 800.000 dolar dengan tingkat bunga 10%. Jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2020 dan memiliki diskonto yang belum diamortisasi sebesar 16.000 dolar per tanggal 1 Januari 2026. Bird Corporation adalah anak perusahaan yang dimiliki 90% oleh Rufus. Pada tanggal 1 Januari 2026, Bird membeli obligasi Rufus dengan nilai nominal sebesar 160.000 dolar. Dari obligasi yang masih beredar dengan harga 152.000 dolar, obligasi ini membayarkan bunga pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli, serta jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2029. Metode amortisasi garis lurus straight line amortization digunakan. Soal yang pertama, pembelian obligasi laporan laba rugi konsolidasian dari Rufus All Corporation dan anak perusahaannya untuk tahun 2026 menunjukkan laba atau rugi sebesar. Yang kedua, piutang bunga obligasi bond interest receivable untuk tahun 2026 dari obligasi All yang tercatat di pembukuan BIR sebesar. Yang ketiga, buat jurnal untuk seluruh transaksi beserta neraca konsolidasinya. Jawaban soal 2 yang pertama, presentasi obligasi 160.000 dibagi 800.000, hasilnya 20%. Laba atau rugi, laba sebesar 4.800. Yang kedua, obligasi sebesar 160.000, tingkat bunga per tahun 10%, bunga tahunan sebesar 16.000. Bunga dibayar dalam 1 tahun sebanyak 2 kali, maka 16.000 per 2 sama dengan 8.000. Karena BIRD membeli obligasi pada 1 Januari 2026, maka bunga yang diterima BIRD sebesar 1 Juli 2026 sebesar 8.000, 1 Desember 2026 sebesar 8.000. Jadi di total sebesar 16.000.